Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Selamat sore, selamat datang, dan selamat bergabung ya dalam sesi konseling online pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Yulia Lestari, Kakak bisa panggil saya Yuli. Saya konselor yang bertugas mendampingi Kakak dalam dalam sesi konseling online pada sore hari ini. Tadi kita sudah WA ya, Iya untuk betul. sesi konseling, via Zoom ini. Iya betul. Ya, kalau boleh tahu Kakak namanya siapa ya, Kak? Nama saya Nafila, Oh, Nafila, Kakak Nafila. Nah, Kakak Nafila, sekarang posisinya di mana nih? di rumah sih, di Bekasi. Oh, di Bekasi. Hmm. Oke, Kak. Nah, lagi sibuk apa sih, Kak? Kalau untuk saat ini sih saya lagi sibuk, kuliah, kerja juga sih. Oh, gitu, masya Allah. Eee, Terus kerjanya nih di mana nih, Kak? Kerjanya ya gimana ya, ada lancar, ada masalah ya campur-campur sih. Nah, iya, oke baik. Nah, kalau kuliahnya Kakak jurusan apa nih, Kak? Aku jurusan, manajemen. Oke, manajemen. Nah, sebelumnya, Kak Vila ini saya boleh panggil Kak Vila ya? Iya boleh boleh Mbak, boleh. Oke. Sebelumnya Kak Vila sudah tahu belum, terkait konseling ini prosesnya seperti apa? Belum sih Mbak, sejauh ini sih belum. Oh, belum ya? Nah, Iya, baik, saya coba jelaskan dulu ya, Kak. Nah, di oke. sini konseling ini bisa, Kakak bisa terbuka, terus bisa, terkait permasalahan Kakak. Nah, sehingga nantinya, kita bisa Kakak bisa mengambil keputusan yang tepat untuk, solusi dari permasalahan Kakak. Nah, saya juga, bisa menjamin kerahasiaan, permasalahan yang Kakak alami. Nah, karena itu, suatu prinsip, dalam konseling ya. Jadi, saya menjamin kerahasiaan dari permasalahan Kakak. Jadi, di sini Kakak, bersedia nggak untuk menceritakan permasalahannya? Bersedia. Boleh, Mbak, saya coba. Oke deh. Jadi permasalahan apa sih yang lagi Kakak alami? Banyak ya, Mbak, ya, banyak banget gitu, dengan teman kerja, ada masalah Mmm, keluarga juga, ya banyak sih gitu. mmm, Aduh, ya sulit lah kalau diceritain. oh gitu. Baik, Kakak bisa tarik nafas dulu, pelan-pelan dihembuskan. Nah, Makasih banyak eee, ya, Mbak, ya. oke. Nah, ini sudah bisa dilanjut, Kak? Bisa, Mbak. Oke. Jadi, yang membuat Kakak merasa ada permasalahan di tempat kerja itu gimana, Kak? Saya sih merasa dijauhi teman kerja saya sih, Mbak. Mmm, oh gitu. Nah, apa sih yang bikin Kakak tuh ngerasa dijauhin? Kan kelihatan ya, Mbak, ya, dari sikapnya dia, dari cara dia perlakuin saya, ya banyak hal sih gitu. Terutama kalau lagi Mmm, jam makan siang atau lagi ada acara-acara kumpul gitu. mmm, saya ikut merasakan, kesedihan yang Kakak alami ya. Nah, Iya, teman Mbak. Kakak itu ngelakuin hal yang sama nggak sih ke teman-teman yang lain atau ke Kakak aja? Kalau saya sih kurang tahu ya, Mbak, ya pastinya ya. Tapi kayaknya emang saya juga sih yang beda dari mereka sih gitu. Mmm, kemungkinan itu hanya perasaan Kakak aja ya. Menurut Kakak itu mengganggu kerjaan Kakak nggak? Kalau untuk kerjaan sih enggak ya, cuma kadang saya suka kepikiran aja gitu, Mbak. Gitu. Ya, ada sih sedikit pengaruh sama kerjaan gitu, jadi kayak kurang fokus gitu loh. Cuma memang nggak Mmm. terlalu berpengaruh 100% sih. Gitu. Nah, Kakak, Iya. udah pernah coba untuk ngobrol nggak sih sama teman-teman kerja Kakak ini? Karena kan bisa jadi teman Kakak itu emang karakternya seperti itu, atau mungkin dia lagi ada masalah juga gitu.
Iya ya, Mbak, ya, ya Mhm. saya sih belum pernah coba ajak ngobrol sih ya, Mbak, ya. Cuma ya harusnya sih nanti saya coba deh untuk ajak ngobrol dan mungkin memang ini, perasaan saya aja kali ya yang agak sensitif mungkin ke mereka. Iya, mhm. Oke. Nah, jadi, permasalahan terkait teman kerja ini Kakak, sudah punya rencana mau gimana nggak? Sudah sih, Mbak, saya akan coba ajak mereka makan bareng atau mungkin ngobrol. Jika memang saya ada Mhm. salah ya saya coba untuk minta maaf. Semoga sih tidak ya, Mbak, ya. Ya, tapi nanti saya coba deh untuk lebih bisa membaur lagi ke mereka. Iya, oke. Iya, Kak. Nah, saya sangat mengapresiasi ya, rencana Kakak ini, lalu masalah terkait keluarga nih, bisa diceritakan nggak sih, Kak? Iya, Kak, kalau untuk masalah keluarga sih, mereka melarang saya ngontrak sendiri dekat kantor. Ya, menurut mereka saya Mmm, belum siap hidup sendiri ya, padahal dengan ngontrak dekat kantor kan jadinya nggak ribet secara transportasi ya. Saya juga udah oke. meyakinkan, tapi memang belum ada, izin gitu, terutama dari orang tua. Itu kira-kira saya harus Mmm. gimana ya, Mbak, ya? Memangnya jarak rumah ke kantor Mbak jauh banget ya? Jauh sih, Mbak, karena kan rumah saya tuh di Bekasi. Kalau kantor saya itu Mhm. kan adanya di Jakarta ya, Jakarta Pusat gitu. Dan kalau Mmm, misalnya macet itu bisa ya sejaman lah gitu. Dan itu mhm. apa makan waktu dan makan tenaga banget sih. Lumayan jauh ya, Kak. Nah, Iya. Kakak, kerja di kantor ini sudah berapa lama ya, Kak? Kurang lebih sih 1 tahun lebih sih, Mbak. Gitu. Nah, selama ini gimana nih kalau pulang pergi ini? Kalau pulang Selama pergi sih, sejauh ini sih belum ada masalah, cuma memang kadang suka kecapean aja gitu, apalagi kan saya sambil skripsian ya. Jadi, mhm, memang, tenaga saya kekuras lebih banyak gitu, harusnya pulang kerja langsung istirahat, tapi saya harus nyicil skripsi, gitu sih, Mbak. gitu. Mhm Iya. mhm. Oke, nah, mmm, jadi, Kakak mau fokus skripsian aja gitu ya? Iya, bener. Mhm. Nah, jadi untuk masalah tidak diizinkan, untuk ngontrak dekat kantor ini, menurut Kakak masalah nggak sih, Kak? Iya, kalau sejauh ini sih nggak ada masalah sih, untuk saat ini. Mmm. Untuk saat ini ya, tidak ada Iya masalah. Oke, baik kalau gitu kita, kembali ke permasalahan skripsi Kakak aja ya. iya, Kalau boleh boleh. memang, hal itu bukan, suatu masalah. Nah, Oke, baik eee baik. mhm, sejauh ini Kakak sudah melakukan apa untuk fokus, mengerjakan skripsi? Kalau saat ini sih saya sedang mencoba menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu saya sih. Seperti itu. Iya. Lalu Kakak ngelakuin hal apa lagi nih? Ya, saya melakukan hal yang menyenangkan buat saat ini Mmm, sih supaya pikiran lebih fresh, terus jalan-jalan sama teman-teman, makan gitu. Ya, ke tempat-tempat yang bikin emang pemikiran tuh jadi lebih terbuka, lebih tenang gitu. iya, bagus, Mbak. Iya. Nah, setelah, itu berarti Kakak udah punya rencana belum sih ke depannya mau kayak Eh, gimana? Mungkin sih kalau untuk kedepannya sih saya harus lebih rajin bimbingan sama dospem ya dan membagi jadwal juga gitu untuk skripsi, pekerjaan dan sebagainya gitu. Untuk pikiran saya Mmm. juga, untuk rileks gitu. Nah, menurut Mbak tuh gimana kalau kayak gitu? Nah, itu bagus banget, Mbak. Nah, kalau saya rasa ya, Kakak itu lebih paham nih, gimana supaya skripsi Kakak ini cepat selesai, tepat waktu. Nah, Kakak Kakak kan juga bekerja ya, lalu gimana nih, waktu kuliahnya kalau misalnya sambil kerja gini? Kalau saya kan ambil kuliahnya malam ya Mbak ya, jadi itu sih kadang yang suka bikin saya pusing gitu loh, habis pulang kerja macet-macetan, capek gitu ya kan. Pulang-pulang harus Mhm. ngerjain skripsi gitu. Harusnya Mmm, biasanya rebahan gitu langsung oh ya iya, kan. mhm mhm. Ya, saya mengerti ya, kondisi Kakak ini, pasti berat ya harus kerja sambil Iya kuliah. benar.
Ini, Kakak sudah kerja sambil kuliah ini sudah berapa lama ya? Dari awal kuliah saya udah kerja sih, Mbak, cuma ya sekarang pindah kantor aja. Oh gitu, Masya Iya, Allah, bagus banget nih ya Kak. Kalau gitu, berarti saya yakin nih kalau ke depannya Kakak bisa menghadapi, permasalahan, karena Kakak juga udah sejauh ini ya iya. melalui semua ini. Nah, Iya, eee Mbak, bener. Kalau dipikir-pikir ya mhm, saya bisa ya, saya bisa melalui semua ini ya, ya semoga ke depannya bisa lancar lah, gitu ya. iya, amin, oke. Nah jadi, yang bisa Kakak lakuin untuk skripsi Kakak ini apa aja ya? Saya akan buat jadwal apa yang akan saya lakukan, kemudian saya juga mau menemui dosbing, dosen pembimbing untuk konsultasi tentang revisi-revisi saya dan semoga untuk ke depannya saya bisa dapat, pencerahan tentang skripsi saya dan bisa selesai juga, gitu sih. Amin. Oke, baik saya, apresiasi lagi ya nih rencana Kakak nih. Nah, jadi gimana nih Kak, setelah diskusi kita pada sore hari ini, perasaan Kakak gimana? Lega sih, Mbak, alhamdulillah ya saya, makasih loh, Mbak, mau mendengarkan cerita saya, ya, Mbak, ya. Jadi pikiran saya juga beban saya jadi lebih ringan gitu, Mbak. Wah, baik. Eee, oke jika dirasa cukup, kita bisa akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dan saya juga berharap Kakak bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah Kakak buat ya. Dan nanti kita Amin. bisa juga, Amin. bertemu kita juga bisa bertemu di sesi konseling berikutnya untuk evaluasi, dan juga, jika ada kendala Kakak juga bisa ceritakan di konseling selanjutnya gitu, Kak. Oke, baik, Mbak. Kita bertemu di konseling selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya, Kak. Iya. Semangat terus ya, Kak, Iya, semoga sehat Mbak. selalu. Yuk, makasih. Ya, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.